Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dalam naungan Tuhan Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Sengsara dan Wafat Yesus. Jadi materi hari ini adalah dengan judul Sengsara dan Wafat Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih tujuannya? Mari kita coba lihat. Tujuannya adalah yang pertama, melalui pembacaan cerita dan berbagai pengalaman, anak-anak dapat memahami makna penderitaan. Jadi anak-anak dapat memahami makna penderitaan, sehingga jika mengalami penderitaan, anak-anak dapat mengambil sikap secara positif ya. Jadi yang pertama adalah anak-anak dapat memahami makna penderitaan, sehingga jika mengalami penderitaan ya, anak-anak dapat mengambil sikap yang positif, sikap secara positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah melalui teks kitab suci yang akan kita dengarkan pula nantinya, anak-anak dapat memahami makna sengsara dan wafat Yesus, sehingga akhirnya anak-anak dapat memetik teladannya untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kedua adalah melalui teks kitab suci, anak-anak dapat memahami makna sengsara dan wafat Yesus, dan akhirnya anak-anak dapat memetik teladannya untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuannya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat latar belakangnya. Nah, latar belakangnya seperti ini anak-anak. Saat-saat menjelang sengsara, jadi saat-saat menjelang sengsara Yesus, masyarakat Yahudi pada waktu itu disibukkan dengan persiapan menyambut perayaan Paskah Yahudi. Yesus pun merasa perlu untuk merayakannya. Maka Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Rupanya perjamuan malam Paskah itu menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para muridnya, sekaligus menjadi perjamuan perpisahan Yesus meninggalkan para muridnya. Lah, perjamuan itu rupanya menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia. Perjamuan itu menjadi perjamuan syukur. Kenapa kok syukur? Sekaligus pengorbanan dirinya. Roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang tubuh dan darahnya yang akan dikurbankan di kayu salib. Ini penting anak-anak ya. Jadi perjamuan itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya
bagi para murid dan umat manusia. Ya kan? Itu. Yesus sangat sadar rupanya bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapaknya, Yesus akan menghadapi resiko yang sangat berat, besar, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan yang sangat tragis. Sampai-sampai ya kan, sampai-sampai Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Luar biasa anak-anak ya. Betapa menderitanya, betapa sengsaranya, betapa ketakutannya. Ya. Lah, sebagai manusia, Yesus tentu merasa takut, anak-anak. Yesus merasa takut, ya, merasa takut. Maka dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Luar biasa anak-anak ya. Dan Injil Lukas secara dramatis menggambarkan Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Betapa menderitanya. Sebagai manusia, Yesus sangat takut ketika sengsara menghadapi resiko yang berat. Lah, sebagaimana dialami Yesus pada saat mengalami kepahitan dan penderitaan hidup, seringkali kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, bahkan ya kan, merasa ditinggalkan oleh Allah. Yesus, anak-anak, memberi teladan betapa bernilai kehadiran dan sikap bela rasa kita terhadap penderitaan orang lain. Kita pun dapat ikut berbela rasa anak-anak kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Dalam bentuk apa misalkan? Sapaan, ya kan? Senyuman, perhatian, pertolongan. Bela rasa anak-anak membuat kita tidak merasa sendirian. Kita bahkan dapat menanggung penderitaan yang kita alami bersama orang lain. Meskipun kadang kita orang lain tidak tidak menyelesaikan masalah, tetapi dengan bercerita, dengan didengarkan, orang akan terobati penderitaannya. Pada detik-detik akhir hidupnya, Yesus berseru, "Sudah selesai." Ini artinya apa anak-anak? Lewat penderitaannya, Yesus mengalami tugas perutusannya di dunia ini dengan sempurna. Jadi sudah selesai. Ada dua hal yang patut kita contoh, kita teladani sebagai murid Tuhan Allah. Yang pertama, kita harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi yang pertama, kita harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus berani menderita dalam menunaikan tugas-tugas kita itu sampai akhir hayat, sampai titik penghabisan, sampai mati. Bahkan anak-anak yang terkasih,
Yesus mempersembahkan penderitaannya demi keselamatan seluruh umat manusia. Ya. Yesus mempersembahkan penderitaannya itu demi keselamatan seluruh umat manusia. Kita pun boleh mempersembahkan penderitaan kita kepada Tuhan bagi keselamatan orang-orang yang kita cintai atau kita kenal. Ya, jadi kita pun juga bisa mempersembahkan penderitaan kita. Ya. Penderitaan apa misalkan? Sebagai anak-anak dituntut belajar, memang menderita, iya, tetapi itu untuk mempersiapkan masa depan kalian. Suruh belajar, belajar. Memang menderita, memang berat untuk duduk membaca, belajar, berat. Tetapi kalau itu kita persembahkan kepada Tuhan, yakinlah anak-anak akan menuai harapan yang baik, yang akhirnya mendapat nilai yang baik demi masa depan kalian. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan latar belakang dari materi sengsara dan wafat Yesus, mari kita akan berdoa agar pelajaran hari ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Bapa, kami mohon terang dan bimbingan-Mu agar pada hari ini kami mampu meneladan putra-Mu dalam menghadapi penderitaan dan wafatnya, sehingga kami pun kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, ada sebuah cerita untuk memahami sengsara dan wafat Yesus. Judulnya adalah Hidup adalah Perjuangan. Ya, hidup adalah perjuangan. Bapak akan bacakan, anak-anak menyimaknya. Hari itu masih pagi, kira-kira pukul 6. Aku bergegas keluar dari rumah dengan sepeda kesayanganku untuk sekedar keliling kompleks perumahanku sambil menghirup udara pagi yang masih segar. Setelah beberapa saat mengayuh sepeda, aku istirahat di pinggir lapangan yang menjadi fasilitas umum perumahan. Hari Minggu seperti ini, banyak warga komplek yang berolahraga di lapangan. Ada yang main sepak bola, sepeda, lari, atau sekedar jalan-jalan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang makanan, mainan, bahkan sayur-sayuran. Di antara pedagang tersebut ada yang menarik perhatianku. Seorang kakek penjual kangkung yang sudah sangat lanjut usia ikut bersaing mengais rezeki. Ketika berdiri, badannya susah, tidak bisa tegap lagi, kulitnya sudah sangat keriput, jalannya tertatih-tatih, didorongnya oleh rasa iba.
aku berjalan mendekati untuk sekedar membeli kangkung 1 atau 2 ikat untuk makanan kelinci peliharaanku. Selamat sore pagi kek. Berapa 1 ikat kangkungnya kek? Tanyaku. Oh, murah kok nak, hanya Rp1.000 saja. Kebetulan musim hujan, jadi kangkungnya bagus-bagus. Ini kakek panen dari kebun sendiri, jawab kakek itu menjelaskan. Saya ambil 2 ya kek, kataku sambil menyerahkan 1 lembar uang kertas 2000-an. Kakek sendirian, tidak ada yang membantu? Cucu atau anak misalnya, tanyaku. Kakek itu menghela nafas panjang. Pandangannya menerawang jauh. Cepat-cepat aku berkata, maaf kek, kalau pertanyaan saya membuat kakek sedih. Sambil mendesah kakek itu menjawab, tidak apa-apa. Memang seharusnya usia seperti kakek ini mestinya duduk di rumah sambil memandang cucu-cucu yang asik bermain. Tetapi semua itu jauh dari impian. Kakek hidup sebatang kara. Istri kakek sudah tidak ada kira-kira 10 tahun yang lalu. Tak berselang lama, satu-satunya kakek menyusul, anak kakek menyusul. Kalau ingat semua itu, hati kakek sedih. Ingin rasanya segera menyusul mereka. Apalagi kalau penyakit rematik kakek sembuh. Maka yang kakek lakukan lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Kakek harus tetap sabar menjalani hidup. Maka bagi kakek, hidup adalah perjuangan. Seberat apapun penderitaan yang kakek rasakan, kakek tak boleh menyerah. Terima kasih kek. Hari ini saya dapat pelajaran berharga dari kakek. Permisi kek, saya segera mohon diri. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah sebuah cerita pengalaman mungkin bagi kalian juga yang dialami ketika dalam hidup sampai saat ini. Dari sebuah cerita tadi, hidup adalah perjuangan. Banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita dapatkan, keteladanan yang diberikan oleh kakek dalam menghadapi sebuah penderitaan, sebuah perjuangan untuk bisa hidup. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita hidup adalah perjuangan, anak-anak dapat membuat 5 pertanyaan untuk memahami makna penderitaan dari cerita tersebut. Hidup adalah perjuangan. Luar biasa ya anak-anak ya. Maka silakan anak-anak buat 5 pertanyaan. Tidak hanya sekedar apa, siapa, berapa, tetapi pertanyaan sampai pada mengapa, apa yang didapatkan, jelaskan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa anak-anak buat untuk memahami teks cerita bertema hidup adalah perjuangan. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Bapak harap kalian dapat mengerti, dapat paham
untuk membuat 5 pertanyaan dari cerita tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, jika anak-anak sudah jelas, sudah mengerti, silahkan cepat-cepat dikerjakan. Ditulis di dalam buku, difoto, dikirim ke Bapak supaya kalian mendapat nilai. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita akan berdoa. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama lain tetap mengikutinya sesuai dengan agamanya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang-Mu karena Engkau telah menyertai kami. Tanpa bantuan-Mu, kami tidak akan mampu membangun usaha untuk mengetahui siapa diri kami sesungguhnya. Engkau sungguh mengetahui segala suka duka dan usaha niat kami untuk menjadi pribadi yang baru secara utuh. Kami telah berusaha sebaik mungkin. Kiranya Engkau tidak memandang sia-sia perjuangan kami. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan. Ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Salam untuk orang tua kalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.